Perkenalkan, nama saya Wida Cianing Putri. Bisa kalian panggil Wida. Saya di sini sebagai dosen linguistik yang akan mengajarkan mata kuliah semantik dengan materi jenis-jenis makna 1. Disimak ya. Nah, teman-teman di sini udah pada tahu belum jenis-jenis makna 1 itu ada berapa? Jadi, jenis-jenis makna 1 itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, makna konseptual. Yang kedua, ada makna asosiatif. Dan yang ketiga, ada makna tematik. Selanjutnya, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama, saya akan bahas makna konseptual. Makna konseptual sering dikaitkan dengan makna asosiatif. Perbedaan makna konseptual dengan makna asosiatif adalah perbedaan ada tidaknya hubungan asosiasi atau refleksi makna sebuah kata dengan makna kata lain. Jadi, pengertian dari makna konseptual itu sendiri adalah kata yang sesuai dengan konsep dasarnya atau sesuai dengan referennya dan bebas dari asosiasi dan hubungan apapun. Letts juga menyebutkan bahwa makna konseptual ini sama dengan makna denotatif, kognitif, dan logis. Nah, makna leksikal juga termasuk ke dalam makna konseptual. Kenapa? Karena makna tersebut masuk dalam makna kognitif, denotatif, dan logis. Saya punya satu contoh, yaitu kata merah. Nah, kata merah ini mengacu pada warna-warna tertentu. Dan kata merah ini sering digunakan untuk menyebutkan suatu binatang. Nah, kira-kira tahu nggak apa itu binatang yang sering disebut dengan kata merah? Nggak ada yang tahu ya? Oke, saya akan sebutkan, yaitu banteng. Kenapa sih kok banteng? Ya, karena tidak dikait-kaitkan dengan hal-hal di luar makna dasarnya. Ya, seperti itu teman-teman. Terkait makna asosiatif. Makna asosiatif adalah makna sebuah kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu dari luar bahasa. Contohnya, kata merah. Kenapa harus merah? Karena kata merah ini memiliki asosiatif yang berarti pemberani. Selanjutnya ada kata buaya. Kenapa harus buaya? Kalian pasti bertanya-tanya kan, kenapa buaya gitu? Karena kata buaya ini memiliki makna asosiatif yang dimana makna tersebut berarti perilaku tertentu yang dianggap kurang baik dari seseorang tersebut. Makanya ia memiliki kata Nah, makna asosiatif sendiri memiliki arti atau memiliki definisi, yaitu perlambangan yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk menyatakan suatu konsep lain yang mempunyai kemiripan dengan sifat, keadaan, atau ciri yang berasal dari konsep asal kata tersebut. Contohnya, amplop. Nah, amplop ini sering diasosiasikan sebagai uang suap. Oke, yang terakhir adalah makna tematik atau thematic meaning, yang dimana itu sendiri berkaitan dengan cara pembicara atau penulis mengorganisasikan pesan dalam hal urutan atau fokus dan penekanan. Kalimat aktif memiliki makna tematik yang berbeda dengan kalimat pasif, meskipun makna konseptualnya sama. Hal ini disebabkan karena unsur menjadi fokus atau penekanan antara kalimat aktif dan pasif berbeda. Nah, contohnya adalah Bu Fatima menjemput adik saya. Adik saya dijemput Bu Fatima. Contoh tersebut memiliki unsur yang menjadi fokus atau penekanan antara kalimat aktif dan pasif. Makanya agak sedikit berbeda gitu maknanya. Nah, jadi pengertian makna konotatif itu sendiri adalah makna tambahan terhadap makna dasarnya yang berupa nilai rasa atau gambaran tertentu.
Contohnya kata krempeng, kurus, dan langsing. Memiliki makna denotatif yang sama ya kan? Yaitu bentuk tubuh atau besar tubuh yang kurang dari ukuran normal. Akan tetapi, yang perlu kalian ingat yaitu ketiga kata tersebut mempunyai makna konotatif, nilai rasa yang berbeda. Jadi, makna konotatif berkenaan dengan nilai rasa yang ditambahkan pada dasarnya. Nilai rasa ini bersifat subjektif, teman-teman. Bergantung pada budaya masyarakat penuturnya. Dan konotasi atau nilai rasa sebuah kata dibedakan menjadi 3. Yaitu yang pertama, konotasi positif, yang kedua, konotasi negatif, dan yang ketiga adalah konotasi netral. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait makna stilistika. Makna ini berkenaan dengan gaya pemilihan kata sehubungan dengan adanya perbedaan sosial dan bidang kegiatan di dalam masyarakat tersebut. Contohnya ada kata rumah, pondok, istana, kediaman, tempat tinggal, dan residen. Yang dimana itu memiliki makna stilistik yang berbeda. Kenapa? Karena perbedaan ini berhubungan dengan status sosial penghuni suatu rumah tersebut gitu. Ya. Selanjutnya ada makna afektif, yaitu makna yang berkenaan dengan perasaan berbicara terhadap lawan bicara atau terhadap objek yang dibicarakan. Makna afektif ini akan lebih nyata jika ketika digunakan dalam bahasa lisan atau bahasa sehari-hari kita gitu ya. Nah, saya punya contoh nih. Contohnya itu ada tutup mulut kau gitu. Terus yang kedua ada mohon diam sebentar karena ada ujian gitu. Nah, itu adalah kalimat-kalimat yang lebih nyata, yang lebih sering kita gunakan gitu. Selanjutnya ada makna kolokatif, yaitu makna yang berkenaan dengan makna kata dalam kaitannya dengan makna kata lain yang mempunyai tempat yang sama dalam sebuah frasa atau kalimat. Saya mempunyai contoh yaitu kata tampan dan kata gadis. Nah, makna kata tampan berkolokasi dengan makna kata pria, sedangkan makna kata gadis itu tidak berkolokasi. Oleh karena itu, makna kata tampan itu bisa diterima, sedangkan makna kata gadis itu tidak bisa diterima. Begitu. Jadi, pria itu tampan gitu ya. Contohnya gitu. Pria itu tampan gitu. Tapi kalau gadis itu tampan kan nggak bisa diterima toh gitu. Nah, jenis-jenis makna asosiatif yang terakhir itu ada makna refleksi. Makna ini berkaitan dengan makna konseptual. Kenapa? Karena makna refleksi ini timbul akibat adanya hubungan antara makna konseptual yang satu dengan makna konseptual yang lainnya. Hubungan kedua makna ini timbul oleh penuturnya sehingga mempunyai efek atau memiliki efek berupa refleksi kepada makna yang lain. Begitu. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Jika tidak ada, kuliah hari ini akan saya tutup. Semoga materi yang telah saya berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan semoga kita bisa bertemu di kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih teman-teman.